Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa lagi bersama saya Teguh Gumilang. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk hadir silaturahim di salah satu greenhouse dengan penggunaan mekanisasi serta otomasi yang sudah berjalan cukup signifikan ya. Di sini dengan luasan hampir 4.000 meter persegi itu hanya dikerjakan oleh satu orang. Kenapa? Karena di sini sudah full otomasi. Jadi ini saya berada di modul NFT ya. Dan di sebelah itu ada modul soilless yang mana menggunakan irigasi tetes atau drip irigasi, dan di sebelah ada tempat persemaian, kemudian ada ruang kontrol. Jadi di sini kawan-kawan semuanya sudah menggunakan otomasi. Jadi untuk pengecekan suhu, larutan nutrisinya, ppm-nya berapa, EC-nya berapa, kemudian pH-nya berapa, itu sudah otomasi. Dan ketika ada yang berubah sesuai dengan data kontrolnya, maka secara otomatis mesin akan mencampur AB mix dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sudah sangat-sangat bisa dibilang canggih ya, sudah mengarah kepada smart farming, di mana di sini hanya memerlukan orang yang tidak terlalu banyak ya. Dan kawan-kawan, di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis yang berbeda-beda ya. Mulai dari jenis ukurannya, ini adalah ukuran yang baru pindah tanam ya. Ini juga yang baru pindah tanam. Kemudian di belakang adalah yang sudah siap panen, dan ada yang masih ukuran remaja. Kenapa? Karena di sini dilakukan sistem rotasi panen. Jadi penting juga bagi kita bagaimana caranya kita bisa menentukan bagaimana dan berapa jumlah yang harus kita tanam, berapa jumlah yang harus kita semai, dan berapa jumlah yang akan kita panen. Itu penting sekali kita lakukan analisa di awal ketika kita akan menanam ya. Jadi penting banget bagi teman-teman yang ingin bermain pada hidroponik ataupun pertanian yang lainnya untuk melakukan rencana penanaman, pemanenan ataupun penyemaian ya. Nah, di sini ada beberapa jenis tadi ya. Saya bilang ini ada selada hijau ya, ini selada hijau cukup besar. Ini sudah mulai masuk di fase untuk panen ya. Ini ada selada hijau, kemudian ini ada pakcoy. Ini masih remaja ya. Kelihatannya ini agak sedikit kurang optimal ya, karena warnanya kecenderungan masih agak kurang hijau ya. Kemudian di belakang sana bisa teman-teman lihat itu ada selada merah ya, ada selada merah. Nah, jadi teman-teman, secara garis besar kalau kita bermain pada hidroponik ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Satu, air ya. Kenapa air? Karena kita bermain dengan air, nutrisinya kita larutkan di air ya. Jadi satu, air itu penting. Apa yang kita cari di airnya? pH-nya gitu kan, pH-nya harus stabil. Kemudian yang kedua, nutrisinya atau pupuknya, ini juga penting. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa pupuknya juga sesuai ya, kebutuhannya sesuai. Untuk pakcoy berapa, untuk selada berapa gitu ya. Kemudian yang ketiga, cahaya matahari. Nah, bagaimana kan kalau misalnya ternyata suhu atau kondisi cuacanya itu cahaya mataharinya sedikit, maka kita bisa ganti dengan pengganti yang lain, misal pakai LED atau pakai light grow. Di sini teman-teman kalau misalnya kita lihat di sana ya, itu ada lampu ya, ada lampu LED yang digunakan untuk pengganti cahaya matahari ketika cahaya mataharinya sedikit. Nah, yang keempat adalah CO2 dan O2. Kenapa? Karena ini membantu untuk proses fotosintesis pada tanaman. Dan yang terakhir, ini juga penting. Kenapa? Ini adalah kasih sayang. Kenapa Kang harus pakai kasih sayang? Ini penting karena mereka adalah tanaman makhluk hidup yang punya nyawa, punya soul, maka kita harus lakukan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan dengan baik. Kita harus menjadi, merasa, dan mengetahui bagaimana bahasa mereka. Misal, kalau tanaman itu dia daunnya kuning, maka kecenderungan dia kurang pupuk, kurang nutrisi. Maka kita harus paham bahasa-bahasa itu. Nah, kawan-kawan semuanya, insya Allah di video-video selanjutnya saya akan bahas tentang hidroponik dan bagaimana tips-trik yang lainnya. Tetap saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.